Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan Universitas Terbuka. Nah, ketika saya record di tanggal 1 Februari ya, oke, di awal bulan Februari ini kan di tanggal 31 Januari kemarin ya, nggak tahu nih, tumben ya. Apa namanya, biasanya kalau misalnya pengumuman nilai itu majunya tuh paling cepet sehari ya, biasanya paling sehari atau mungkin 2 hari lah. Tapi sepengalaman saya dari semester 1 sampai semester 2 sendiri ya, itu paling dimajuinnya 1 hari. Kayak misalnya berarti harusnya nih minggu depan nih tanggal 7 Februari, berarti bisa diumumkannya tanggal 6 lah. Nah, tapi entah nggak tahu kenapa kok tiba-tiba tumben maju 1 minggu gitu loh. Jadi tanggal 31 Januari kemarin, tahun 2024 sendiri, udah diinformasikan melalui sosmed UT daerah atau PBJJ ataupun UT pusat sendiri, bahwasannya tuh kemarin udah bisa cek nilai. Nah, di mana juga untuk cek nilainya itu di akun SIA-nya nggak bisa pakai sistem yang biasa gitu ya. Kalau yang biasa kan harus ke menu ujian, terus habis itu ini apa namanya, menu ujian, terus lihat daftar nilai ujian. Nah, terus juga sebelumnya itu juga mungkin indikasinya kelihatan bahwasannya tuh di 2 hari sebelumnya nih, sebelum tanggal 31 tuh udah ada yang klik gitu loh di LKAM. Bahkan di LKAM sendiri, bahkan yang harusnya bisa diakses, kemudian mau dicetak untuk bagi yang mahasiswa-mahasiswa baru RPL ataupun ini mahasiswa lama yang mau ngecek nilai dari semester 1 sampai semester terakhir, itu jadi nggak bisa, bahkan ditutup. Nah, akhirnya tanggal 31 ini barulah dipublishkan nilainya. Nah, oke. Terus banyak banget nih berita terkait dengan uh, nilai E gitu ya. Bahkan uh, sampai Instagramnya UT sendiri, UT pusat ataupun UT daerah sendiri pun diserang gitu ya sama netizen-netizen. Bahwasanya tuh, kenapa kok bisa begini gitu kan? Biasanya kan nggak, bahkan kayak terutama lebih dapat gitu ya. Bahkan mungkin gini, kalau mungkin nilai E-nya cuma satu matkul sih itu masih rada make sense ya, rada make sense. Di luar dari kenapa kok bisa dapat nilai E. Tapi yang agak nggak make sense itu adalah semua matkul, bahkan kayak misalnya dari beberapa matkul, dari sekian matkul yang ada itu yang udah diregistrasikan dan sudah diujiankan, itu nilai E semua gitu kan. Nah, jadi mungkin gitu ya, mungkin maju, tapi untuk input nilainya itu belum 100% sempurna gitu ya mungkin ya. Nah, jadi lebih baiknya kalau mau lebih stabil atau mau lebih pasti atau mungkin mau lebih fix ya, minggu depan deh tungguin. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nggak sesuai ya nanti tinggal di komplain aja gitu ya. Nah, tapi sebelum komplain, kalian minimal mesti tahu dulu nih, kira-kira indikasi atau penyebab apa sih kenapa kok bisa dapat nilai E ya. Oke, yang kita tahu bahwasanya definisi nilai E di UT itu mungkin ya, bagi yang udah nggak tahu ya, mungkin ini bilangnya karena mungkin udah pernah kuliah di tempat lain atau gimana. Ada yang bilang bahwasanya tuh nilai E hanya untuk yang tidak ikut ujian, itu salah. Nah, jadi nilai E itu ada kalau di kuliah. Setahu saya, walaupun mungkin di univ lainnya kalau ada nilai E, yaitu karena apa? Rentang nilai akhir matkulnya itu ada di range nilai E. Nah, jadi misalnya contoh nilai range untuk E itu 20 sampai 30 misalnya. Ya kalau dapat 20, dapat 30, dapat 25 atau di antara 20 sama 30 itu, ya tetap dapat E gitu loh. Dan itu nilai secara angka daripada nilai akhir matkulnya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nilai akhir di UT sendiri itu ada di range nilai E gitu ya. Ya udah berarti otomatis dapat nilai E ya. Dimana range nilai UT itu sendiri kalau untuk dapat E itu
apa namanya, di bawah sekitar 40 atau 30 ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan yang tidak ikut ujian. Nah, jadi tidak ikut ujian ini nggak tahu apa namanya. Harusnya sih kalau namanya nggak ikut ujian kan ya berarti nilainya ya nilai UASnya nol. Ya kan, kalau nilai UASnya nol kan otomatis dapat nggak lulus kan E. Nah, tapi nyatanya ada beberapa yang emang eh, karena nggak ada nilainya mungkin gitu ya. Terus jadi nggak ada tuh muncul di daftar nilai ujian. Nah, hasil ya emang belum dapat nilai gitu. Tapi tetap aja intinya harus diambil lagi di semester berjalan. Nah, cuman bedanya kalau emang yang nggak ada ini, yang nggak ada di daftar nilai ujian itu artinya dianggap kayak dianggap belum ngambil matkul dan nanti pas ngulang itu malah jatuhnya karena berhubung udah bayar paket ya yang di paket yang itu misalnya paket ya sistem paket. Nah, jadi sistemnya tuh yang itu gratis untuk ngulangnya. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya adalah emang muncul nilai E, ya itu berarti mau nggak mau ya harus ngulang dan harusnya sih bayar gitu. Nah, cuman nggak tahu ya terkait dengan biaya berapa karena itu biasanya udah terkalkulasi secara sistem lah intinya. Nah, untuk ngecek kira-kira biaya untuk registrasi mata kuliah ulang, kalian bisa cek di katalog sistem penyelenggaraan, ya. Oke, jadi di sini kita samakan dulu definisi nilai E itu adalah ya masuk di range nilai E, gitu ya, ataupun tidak ikut ujian ya. Walaupun sebenarnya tidak ikut ujian ini bisa jadi daftar nilai ujian itu nggak nongol. Nah, kemudian, nah oke, penyebab dapat nilai E yang pertama. Nah, ini ada sekitar 10 yang saya rangkum mungkin ya. Yang pertama adalah ada indikasi melanggar tata tertib UAS yang berlangsung ya. Nah, jadi kayak misalnya nih contoh ada tata tertib bahwasannya kalau belum sekian menit ujian itu nggak boleh keluar. Nah, itu kalian harus tahu juga bahwasanya tuh ada tata tertib seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata kan apa namanya udah ikut ujian, udah tanda tangan nih segala macam, terus sebelum waktu yang ditentukan itu udah keluar, ya itu dianggap tidak ikut ujian. Nah, kalau nggak ikut ujian, ya nilainya E kan. Nah, salah satu tuh melanggar tata tertib ataupun terkait dengan yang namanya keluar ataupun misalnya ya nyontek segala macam lah ya. Intinya tata tertib UAS yang sedang berlangsung yang kayak misalnya mungkin harusnya dia nggak boleh pakai kalkulator gitu ya. Nggak boleh pakai kalkulator tapi pakai kalkulator. Nah, itu juga sama, itu namanya berarti melanggar tata tertib. Kemudian yang kedua adalah terindikasi melakukan kecurangan. Nah, ini kecurangan ini ya menyontek ya kan, menyontek yang biasanya terkait dengan kecurangan ini lebih ke pakai jasa joki. Ya, misalnya nih UAS UTM ataupun UO ataupun THE. Nah, ada indikasi pakai joki. Tuh. Nah, terus abis itu selain joki bisa jadi plagiat. Nah, melakukan kecurangan ya plagiat berarti nyontek kan. Nah, nyontek 100%. Tuh. Jadi jangan sampai kalau misalnya ngerjain bareng-bareng pun ya sebenarnya emang nggak boleh kan, walaupun TH itu ya ngerjainnya sendiri-sendiri. Tapi nyatanya kan karena berhubung tidak ada pengawas, maka apa? Ya bisa rembuk bareng gitu loh, bisa diskusi bareng. Nah, tapi jangan 100% kata-katanya sama atau bahkan mirip. Kalau bisa agak dibedain tapi inti dari jawabannya tetap sama, ya. Jadi kayak nyontek terus habis itu ternyata joki ataupun misalnya contoh misalnya pakai THE sendiri itu kan ada tata tertibnya juga tuh. Nah, itu tuh yang harus uh, di di aware sama mahasiswa UT. Oke, kemudian yang ketiga adalah nilai UAS di bawah 30. Nah, ini konteksnya ya, ingat ya, nilai UAS. Jadi kalau yang beredar bahwasannya tuh nilainya pakai patokan jumlah benar, itu sebenarnya estimasi. Bukan artinya tuh realnya tuh segitu. Nah, jadi kalau misalnya nih contoh nilai UAS di bawah 30 ini kan otomatis juga satu apa namanya? Nilai fasilitas belajar nggak kepake. Nah, karena fasilitas belajar aja nggak kepake, ya gimana mau dapat nilai nggak E gitu kan? Karena nilainya kan di bawah 30. Nah, di bawah 30 ini
otomatis udah dapat nilai E kan. Nah, ya udah, berarti untuk nilai UASnya gimana tuh? Nah, nilai UASnya sendiri itu sebenarnya hanya pihak UT aja yang tahu terkait dengan sistem penilaian seperti apa. Jadi misalnya contoh kayak misalnya THE. THE itu kan kalau nggak salah, seingat saya tuh kayaknya nggak ada bobot ya. Karena saya dapat THE itu kan semester pertama doang. Nah, jadi misalnya bobot nomor satu, misalnya nggak apa ada 5 soal. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu kita nggak tahu bobot soalnya berapa. Itu. Nah, jadi kalau misalnya anggap aja mungkin karena kita cuma bisa ngerjain mungkin yang di bawah gitu ya, yang nilai rendah, ya mungkin make sense gitu lah kalau misalnya nilai UASnya di bawah 30. Nah, terus juga terkait dengan nilai UO ataupun nilai UTM. Nah, nilai UTM sama UO itu kan ya anggap aja tuh yang esai ya. Saya anggap THE itu kan yang esai. Nah, esai itu kan juga kalau untuk matkul-matkul itu kan juga biasanya kan ya namanya tulis tangan ya kan segala macam ya itu biasanya ada bobot nilainya sendirilah. Nah, tapi kita nggak tahu. Begitu juga untuk UTM sama UO yang PG. Nah, jadi kalau misalnya yang beredar mungkin di YouTube atau mungkin di grup segala macam bahwasanya nilai apa namanya berdasarkan jumlah benernya, ataupun misalnya kan jumlah bener itu kan dianggap dengan syarat bobot soal sama rata. Misalnya nih soal 50 dan 50 soal. Berarti satu soal itu kan 2 poin. Nah, berarti supaya dapat 30 minimal benar 15 atau 30%-nya dari 50. Nah, itu estimasi. Tapi aslinya apakah akan seperti itu? Tentu tidak. Nah, karena UAS yang PG pun juga punya bobotnya masing-masing. Kayak misalnya mungkin untuk dari soal nomor berapa sampai nomor berapa atau mungkin nomor berapa itu kategorinya mungkin yang sedang, mudah ataupun sulit. Nah, tapi sayangnya UT nggak ngasih tahu itu kan. Ya ibarat ini sebenarnya sistemnya tuh modelnya kayak bisa jadi kayak UTBK lah. Jadi dimana semakin banyak yang jawab itu bisa jadi apa namanya itu termasuk kategori yang mudah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya bobot soal baik UTM ataupun UO ataupun THE itu ya tidak diketahui secara rinci. Nah, kalau UTM sama UO kita bisa prediksi aja, kita bisa estimasi aja. Ya, estimasi. Ya, dimana kan kita anggap rata-rata gitu. Jadi kita anggap rata-rata per soal bobotnya sama sehingga kita bisa kurang lebih menentukan minimal nilai benar berapa gitu. Nah, makanya kalau emang misalnya mau pasti ya benernya ya lumayan banyak harusnya seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan nilai UAS. Nah, tidak ikut UAS. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ya tidak ikut UAS ini either kalau nggak dapat nilai E ataupun mungkin dasar nilai ujiannya nggak keluar. Nah, tapi harusnya sih tetap keluar. Jadi kalau emang nggak keluar ya kalian bisa konfirmasi kenapa kok nggak ada nilai mata kuliahnya gitu. Oke, kemudian, nah ini masalah teknis sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat terkait dengan pengerjaan UTM ya terutama kan pakai LJK lembar jawaban komputer yang putar-putar yang ngitemin. Kalian coba lihat deh di balik kayaknya di bagian 4 kan ada 2 halaman tuh tapi dalam satu lembar kan. Nah, ini bagian yang kita ngerjain yang apa namanya cuma tinggal langsung urak-urak aja dan biasanya ada identitas nama kita beserta dengan kapan ujiannya, matkul apa yang diujiankan, terus abis itu apakah apa namanya sesi berapa ya sampai ada barcode-nya juga. Terus yang satunya lagi itu kan ada terkait dengan tata caranya. Saya agak lupa yang di depan apa yang belakang ada tulisan bahwasanya tuh jangan sampai lembar ini kotor ataupun jangan sampai basah atau basah sedikit basah gitu ataupun mungkin kayak barcode-nya tertutup ya kan segala macam. Nah, bisa jadi gitu loh. Bisa jadi karena faktor-faktor teknis tersebut lah. Jadi LJK-nya itu tidak terbaca secara baik. Yang harusnya mungkin anggap aja kalau misalnya dia normal dalam keadaan baik ya, misalnya nilainya 40 nih. Nah, 40 itu kan di atas 30 kan. Nah, berarti otomatis ya apa namanya?
apa namanya nggak dapat bantuan fasilitas belajar dong ya kan. Nah, kecuali yang nggak ikut fasilitas belajar sama sekali ya murni nilainya 40. Nah, terus gara-gara LJK-nya nggak baik gitu kan, ketika terbaca secara sistem itu nggak 40, melainkan mungkin nilainya cuma 25, 28 ataupun 30, yang dimana menyebabkan nilai di bawah 30 atau nilai itu matkul tersebut mendapatkan nilai E. Nah, jadi bisa jadi masalah teknis begini terjadi. Ya, jadi kalian harus aware juga nih. Nah, ketika mengerjakan UTM, makanya mungkin kalian bisa baca atau lebih cek terlebih dahulu terkait dengan lembar jawabannya, apakah ada yang nggak sesuai ataupun apa gimana. Itu untuk mengurangi kemungkinan gitu ya, kemungkinan seperti inilah. Oke, kemudian Nah, ini untuk matkul praktikum. Nah, ada beberapa mata kuliah praktikum itu diharuskan ikut secara lengkap di fasilitas belajar, baik ini mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang tidak diikuti salah satu, sehingga otomatis dapat nilai E. Ya, jadi kalian untuk matkul praktikum ini kalian bisa dicek dulu katalog sistem penyelenggaraannya terkait dengan pelaksanaannya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Kalau emang nggak ada, biasanya tuh nanti ada panduannya gitu. Ataupun mungkin bisa ditanyakan ke pihak UT langsung. Kira-kira ada nggak sih atau mekanismenya seperti apa? Oke, kemudian yang ini berarti 5, 6, ini yang ketujuh. Upload BJU yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Nah, upload BJU yang tidak lengkap ini karena kita tahu bahwasanya kan BJU itu kan ada cover, ada surat pernyataan. Terus kemudian ada yang namanya lembar jawaban. Nah, mungkin ini saya konteksnya bahas yang THE ya. Karena untuk UO yang esai seperti TAP ataupun matkul-matkul tertentu yang UO-nya bisa esai, itu kan biasanya kalau offline itu apa ya, apa sih namanya, di print. Udah di print atau udah disediakan, jadi tinggal kita isi. Nah, tinggal di scan kan. Nah, tapi kalau untuk yang pakai yang semi proctoring ataupun mungkin remote proctoring kan dari ini ya, dari rumah yang dilakukan secara virtual gitu ya pengawasannya. Nah, itu kan ngeprint sendiri. Nah, jadi kecil kemungkinannya kalau misalnya upload BJU-nya nggak lengkap. Nah, yang biasa sering terjadi adalah yang ini nih, upload BJU yang THE. Nah, karena mungkin entah buru-buru atau apa, yang dikumpulin cuman lembar jawabannya doang, nggak ada cover atau nggak ada surat pernyataan, ya itu otomatis ya melanggar ketentuan gitu kan. Nah, jadi possible untuk mendapatkan nilai E gitu. Ataupun misalnya ternyata upload full, tapi ternyata cover sama ininya nggak diisi, ya itu kan bisa jadi ada indikasi ya kamu nyontek ya, kok bisa sampai cover ataupun surat pernyataan itu nggak diisi gitu. Nah, terus kemudian ataupun isi ataupun mungkin nggak pakai tanda tangan. Nah, itu juga bisa possible. Itu intinya masalah-masalah teknis tersebut tuh bisa ada potensi menyebabkan mendapatkan nilai E. Tapi kalau untuk yang tadi yang terkait dengan tidak isi surat pernyataan sama cover sama nggak ada, itu kan berarti kurang lebih sama persis lah ya. Itu dapat nilai E karena ya namanya harus upload PJU lengkap gitu kan. Nah, terus juga tidak sesuai itu ya, contoh misalnya matkulnya apa, mungkin ada di hari yang sama itu ada 2 matkul sekaligus dan ternyata salah upload file gitu kan. Ataupun ya mungkin dia cuma 1 matkul tapi karena nyimpen filenya namanya nggak pas, ataupun mungkin salah klik atau mungkin salah upload. Nah, otomatis kan ya nggak sesuai dong dengan apa yang mau dikerjakan. Nah, gitu. Jadi ya otomatis ya nggak ada nilainya juga kan jatuhnya. Nah, terus juga sama terkait dengan ini yang namanya TH itu kan walaupun emang essay bisa open everything gitu ya,
Ya, tapi kalau emang misalnya jawabannya tidak lengkap ataupun tidak sesuai gitu kan ya, Pak ada pengaruh sama nilai juga kan. Nah, makanya tadi yang nilai UAS lebih kecil daripada 30 itu possible-nya ya salah satunya lagi adalah ya jawaban yang emang tidak sesuai dengan korektor UT itu sendiri ya. Oke, yang kedelapan, tidak menggunakan sumber referensi. Nah, kalau ini sebenarnya nggak bisa dipastikan bahwasanya ini, cuman yang namanya korektor ya, lebih baik ya. Ini mungkin bukan suatu yang saklek yang kalau emang ini nggak dilakuin tuh pasti bakal dapat nilai enggak. Tapi disarankan menggunakan sumber referensi, ya kan? Mungkin yang terutama yang THE ya. Tapi kalau yang modelnya kayak UO atau segala macam kan itu benar-benar murni ngerjain sendiri ya. Nah, takutnya korektornya ini aware atau mungkin memperhatikan terkait dengan sumber referensinya. Nah, kalau nggak ada sumber referensi nilainya berkurang. Nah, kenapa saya bilang ini ada potensi ya tadi kayak misalnya yang LJK UTM harusnya kalau pakai sumber referensi bisa dikasih nilai 40 dari total 5 soal misalnya. Tapi ternyata gara-gara nggak pakai sumber referensi dikurangin 2 poin 1 soalnya. Jadi dapatnya 30. Tuh. Jadi dapatnya kan nilai pasnya 30 tuh. Nah, itu kan berkurang lagi berarti kalau misalnya kalau 40 jadi 30. Nah, kalau 40 jadi 28. Nah, otomatis kan di bawah 30. Nah, jadi ada posibilitas ya, ada kemungkinan. Makanya lebih baik disarankan menggunakan sumber referensi gitu. Itu lebih baik ya. Ini bukan kalau misalnya nggak pakai itu pasti dapat nilai enggak. Jadi ini apa namanya? Kalau misalnya lebih baik digunakan kalau emang enggak ya sebenarnya ya itu tadi bisa jadi ada pengurangan nilai kalau korektornya aware banget sama terkait dengan sumber referensi. Tapi kalau emang yang enggak aware ya udah gitu. Oke, kemudian yang ke-9, salah input nilai ataupun error pada sistem. Nah, ini kalau salah input nilai ini ya apa namanya ya antara korektornya gitu ya. Misalnya korektornya itu kan gini. Nilai terutama mungkin yang lebih tepatnya THE dulu kan koreksinya manual. Baru tuh ada nilainya. Nah, terus abis itu di input. Nah, bisa jadi salah input gitu loh. Jadi harusnya mungkin mahasiswa A ini dapat nilainya harusnya B nih misalnya. Karena nilai UAS-nya segini. Tapi mahasiswa B satunya lagi dapat E nih harusnya. Tapi karena salah input jadi ketukar. Ya sebenarnya ini emang merugikan mahasiswa banget sih ya. Nah, oke, jadi ya namanya manusia gitu kan ya, namanya manusia bukan ya kita harus memaklumi gitu loh bahwasanya manusia gitu loh. Bisa aja ada salah input nilai. Nah, jadi biasanya tuh kalau kayak gitu ya bisa komplain. Takutnya ya emang bisa jadi ketukar gitu kan sama mahasiswa yang lain. Nah, terus juga bisa jadi ketika ini masukin lagi ya kalau ibarat kata tuh ya intinya kalau penginputannya manual berarti otomatis akan ada yang namanya bisa jadi human error gitu. Ataupun error pada sistem yang harusnya mungkin ini terkait dengan perhitungan sistem perhitungan nilainya yang harusnya mungkin dapat A tapi ternyata mungkin lagi ada sistem yang error malah yang muncul tuh bukannya A melainkan E gitu. Walaupun emang ini nih agak sedikit jarang terjadi kalau untuk menilai akhir matkul ya. Ini biasanya mungkin ya efek ya apa namanya pengaruhnya ya kayak misalnya mungkin nilai matkul yang nggak muncul gitu ya, jadi matkulnya tuh nggak ada di list. Nah, itu kalian bisa konfirmasi langsung ke pihak UT-nya gimana. Terus yang terakhir adalah BJU ataupun laporan yang tidak terbaca 100% oleh korektor UT. Nah, ini terutama ini ya BJU atau laporan ini kan either ada dua. Kalau kemarin kan saya laporan itu tulis tangan. Nah, jadi kalau laporannya atau pengerjaan THE itu pakai tulis tangan ataupun yang UO yang esai lah intinya tulis tangan itu nah usahakan tulisannya kebaca. Nah, kenapa? Karena kalau tulisannya nggak kebaca ya otomatis apa yang mau dinilai. Nah,
Terus kalau emang mau jadi nilai ya udah berdasarkan apa yang dia baca aja. Nah kalau bacanya nggak sesuai ya berarti nilainya dia bisa baca ya itulah yang nanti akan diberikan nilai gitu. Terus juga sama laporan itu juga begitu. Nah untuk matkul praktikum yang rely atau bergantung pada nilai laporan, nah kalau laporannya nggak kebaca ya juga sama gitu loh. Ya nilai praktikumnya otomatis ya nol karena ini rely banget sama nilai laporan. Terus kemudian apa namanya tidak terbaca ini juga takutnya gini. Oke aman nih tulisannya, oke aman bisa dibaca. Udah upload, tapi ternyata di korektor UT-nya itu yang nongol atau mungkin kayak laporannya sendiri itu ada laporannya contoh ya. Misalnya urutan laporan tuh harusnya A B C D E gitu ya misalnya. Nah, tapi ternyata yang dikirim nggak tahu ini entah di pengirimnya atau mungkin pas gini jadi berubah urutannya tuh ngaco gitu loh. Padahal kan namanya file PDF kan udah satu paket gitu kan ya. Nah, itu ketuker tuh. Ya, jadi kemungkinan besar nih ada yang pengirimnya nih yang atau sendernya yang apa namanya scan-nya ngacak gitu kan. Nah, terus nggak dicek lagi. Terus korektor UT, oh ini nggak lengkap nih berarti. Kalau misalnya logikanya gini aja, A B C D E kalau orang baca A B, dilanjutin C, D E enak kan. Tapi kalau misalnya A terus C terus E gimana tuh? Orang pasti beranggapan atau korektornya pasti beranggapan bahwasanya apa? Ya bahwasanya uh, B sama E itu nggak sama D itu nggak dikerjain. Jadi yang dikoreksi hanyalah A, C ataupun E. Begitu juga dengan laporan. Nah laporan ini kan ada yang misalnya urutannya salah nih. Nah alhasil laporannya yang harusnya mungkin full jadi setengah gitu loh. Jadi ya nilainya apa adanya. Apa yang ada sesuai dengan apa yang ada gitulah. Ibarat kata seperti itu. Ya nanti ini pengaruhnya sama ke nilai UASnya ataupun nilai laporannya. Nah ataupun juga bisa jadi kita ngirim udah 5 halaman. Di kita bisa nih kebaca 100%. Tapi ternyata pas udah ada di sana gitu ya. Sama korektor UT-nya itu dari 5 halaman yang nongol cuma 1 halaman doang. Jadi 5 halamannya kosong. Gitu ya. Jadi ya otomatis yang dibaca atau yang dinilai ya cuman ya 1 halaman itu aja. 4 halamannya lagi yang nggak bakal dinilai gitu. Nah, jadi apa namanya? Bisa jadi ini ada penyebab mendapatkan nilai E gitu ya. Oke. So, nah ini nih. Peserta tidak diperbolehkan. Nah, contoh nih ya. Nomor 2 nih terlambat. Nah, jadi ibarat kata nih nggak boleh ikut ujian. Nah, berarti tidak ikut ujian kan. Terus yang ketiga, nah kalian perhatikan, keluar ujian selama ujian berlangsung apabila keluar ruang ujian dengan alasan tertentu, maka ada 2 kondisi. Kalau misalnya sebelum 45 menit, ya karena kan kalau misalnya kalian cek KTPU, kalau nggak salah kan ada setelah 45 menit baru boleh dipersilakan untuk keluar gitu kan. Nah, di sini sebelum 45 menit ujian berlangsung dianggap tidak mengikuti ujian. Jadi walaupun nilai kalian sebagus apapun, sejago kalian apapun itu, kalau misalnya sebelum 45 menit udah keluar, kalau misalnya dapat nilai E, gak usah komplain. Karena apa? Dianggap tidak ikut ujian. Tuh. Terus kalau misalnya nih, ini mahasiswa yang keluar ujian, ya ini sebelum 45 ujian berlangsung dinyatakan telah menyelesaikan ujiannya, nah dia nggak boleh masuk lagi, gitu. Jadi kalau misalnya dia udah selesai gitu ya, nah dia udah selesai, ini masih oke gitu, tapi nggak boleh masuk lagi. Nah kalau yang atas ini dia benar-benar kayak ibarat kata tuh sebelum 45 menit kayak misalnya mau izin ke kamar mandi ya kan, ataupun izin kemana, izin keluar lah ya, yang dimana mungkin itu harusnya bisa dilakukan di ini kayak contoh mungkin buang sampah gitu kan, ya udah simpen dulu aja. Nah baru nanti dibuang ketika sudah selesai ujian gitu. Jadi kalau misalnya ada alasan tertentu dan selama 45 menit ujian dan dia emang belum selesai, jadi dianggap tidak mengikuti ujian. Nah tapi kalau emang dia udah nyelesain ujian alias dia udah kumpul,
Tapi sebelum 45 menit itu dia udah keluar, ya berarti nggak boleh masuk lagi gitu. Nah, terus menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Nah, ini selama ikut ujian. Terus dan lain sebagainya seperti ini gitu. Oke, itu untuk terkait dengan ini tata tertib UTM. Nah, jadi kemungkinan besar nih ini tata tertib ini berlaku untuk di UO juga. Karena kalau kita lihat nih, nah ini kan kalau kita lihat kan terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan mengikuti ujian, sesuai juga kan? Nah, mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian sebelum waktunya dapat dibenarkan meninggalkan ruang ujian setelah 45 ujian berlangsung. Nah, artinya berarti ya kalau emang misalnya 45 menit ya udah selesai ya boleh keluar gitu loh. Jadi minimal 45 menit deh. Pasin dulu udah 45 menit jalan, kalau emang udah selesai ya tunggu aja 45 menit gitu. Itu lebih baik. Jadi untuk menghindari resiko ada indikasi tidak sesuai dengan tata tertib. Seperti itu ya. Terus juga dibawa lagi nih, apabila kedapatan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian ya ini. Nah, kalau misalnya ketahuan curang ya make sense dong kalau dapat nilai E kan gitu. Terus ini UO. Nah, kalau kalian lihat juga sebenarnya nih terlambat lebih dari 30 menit. Nah, ini juga sama kasusnya. Berarti nggak boleh ikut ujian. Nah, nomor 5 ini juga kalau kita lihat nih setelah 45 ujian berlangsung berarti kan kurang lebih sama kayak UTM. Nah, makanya lebih baik kalau emang udah selesai ataupun mungkin belum selesai minimal 45 menit dulu deh gitu. Ya. Nah, jadi keluar di waktu yang minimal ditentukan lah 45 menit lah. Itu lebih aman gitu ya. Untuk menghindari resiko yang ada namanya melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, ini untuk THE. Nah, ini masa 2023 ganjil ya, yang semester kemarin alias 2023.2. Nah, di sini juga sama nih tulisannya nih, mahasiswa peserta UAS dilarang tuh menerima naskah soal dari siapapun selain mengunduh soal melalui aplikasi. Terus memberikan naskah ini. Terus menerima ini dia mengerjakan soal UAS, mencontek atau menyalin. Nah, tapi di sini nggak ada yang namanya pengerjaannya kira-kira minimal berapa gitu kan. Nah, logiknya gini. Kalau misalnya kalian unduh soal jam 6, terus kemudian langsung kumpul 30 menit kemudian. Padahal soalnya panjang jawabannya. Otomatis apa? Either kalau enggak kalian udah nerima naskah soal padahal udah dilarang, ataupun kalian pakai jasa joki, ataupun pakai contekan gitu ya, atau intinya melakukan kecurangannya di mana kalian bisa 30 menit itu selesai. Alhasil apa? Ya alhasil ya melanggar otomatis apa? Ya sanksi akademis. Ya itu salah satunya adalah mendapatkan nilai E gitu. Nah, terus abis itu ya ini nih. Nah, terus menyebarluaskan soal dan jawaban. Nah, jadi jangan ngomel kalau misalnya tiba-tiba mungkin nyebar soal mungkin di grup atau apa, ternyata yang admin grupnya sendiri langsung take down soalnya. Daripada kalian terkena seperti ini gitu kan ya, atau mungkin ada nyempil admin atau orang UT yang selama pengerjaan atau waktu UAS THE itu ada di grup, ayo kalau ketahuan apa ya langsung lah otomatis nilai E itu sendiri kan tuh. Jadi otomatis ya harus kalian tata tertib harus kalian ikuti. Terus habis itu juga tidak pakai joki ataupun bahkan ini juga sama. Kalau namanya mencontek itu kan berarti melakukan plagiat gitu kan. Nah, otomatis juga sama jawabannya jangan plagiat kan gitu. Oke, terus juga sama kayak mungkin UTM sama UU mungkin nggak sih potensi untuk plagiat atau mungkin nyontek ya bisa aja kalau ternyata anggap aja mungkin apalagi beredar tuh jual kunci jawaban. Nah, yang kayak gitu tuh. Terus beli, ternyata jawabannya ada yang beli ada yang 2 orang yang beli. Wah, kok sejawabannya sama nih. Ya kan? Otomatis ya either kalau nggak beli kaji atau intinya melakukan kecurangan lah seperti itu ya. Ya walaupun emang kunci jawabannya nggak tahu benar apa salah gitu ya. Oke,
So, sebelum saya closing dulu, jadi intinya gimana nih kalau misalnya dapat nilai E? Jadi sebenarnya mungkin gini ya, mungkin yang jadi masalah sih kalau emang kalian melakukan itu atau ada indikasi atau ada penyebabnya, mungkin nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan langsung nih nilai E. Nah, terus apalagi mungkin yang ini banyak yang komplain bahwasanya saya ngerjain tugas segala macem datang UAS. Nah, saya tekankan lagi, yang dijadiin patokan itu adalah nilai UAS yang terlebih dahulu. Nah, kalian bisa cek nanti terkait dengan video simulasi perhitungan nilai UAS, nilai akhir mata kuliah ya, bukan nilai UAS, nilai akhir mata kuliah. Nah, terus abis itu apa namanya? Kalau ternyata emang nilai UASnya di bawah 30, otomatis nilai tutorialnya nggak atau fasilitas belajarnya nggak kepake. Ya, so berarti apa? Ya, wajar dong dapat nilai E. Nah, terus yang kedua adalah kalau emang kalian merasa harusnya ini nggak dapat nilai E, ya mungkin dapatnya nilai D lah, anggap aja mungkin kalau ampas-ampasnya banget. Ya ibarat kata lah minimal lulus lah, jadi nggak ngulang. Ingat, ini dimajuin 1 minggu, ya kan? Intinya ini dimajuin 1 minggu. Kalian bisa cek dulu atau mungkin nunggu sampai minggu depan. Atau kalau emang misalnya ini ya jangan ngecek sekarang, ngeceknya minggu depan juga boleh. Kalau misal ternyata ngecek sekarang sama ngecek minggu depan, atau mungkin cek sekarang sama cek berapa hari sekali gitu ya, sampai minggu depan itu sama, kalian bisa ajukan tiket pengaduan ke Halo UT ya. Kalian bisa googling Halo strip UT, bisa googling Halo UT ataupun mungkin websitenya adalah halostriput.ac.id. Sorry. halostriput.ut.ac.id itu nama website Halo UT-nya. Kalian tinggal scroll, kalian tinggal surfing di situ websitenya, kalian bisa create tiket atau kirim tiket, sampaikan mungkin lebih ini komplainnya termasuk sebagai bentuk konfirmasi juga sih ya, lebih tepatnya. Kayak misalnya nih, kalian sebutin dulu ya kan nama NIM-nya ya. Pasti intinya komplain pun juga dengan tata krama ya, jangan nggak sopan gitu. Sampaikan NIM kalian, terus nama matkulnya apa yang dikerjakan, terus skemanya apa, mungkin bisa lebih spesifik lah. Mungkin dari prodi apa. Nah, kalian bisa tanyakan. Misalnya nih saya mengerjakan nilai UO tuh benernya 50% lebih gitu ya. Terus nilai fasilitas belajar pun ikut secara ikut terus gitu ya, sampai nilai sebutin juga tuh kalau misalnya nilai tuton. Nah, kalau TMK kan agak ribet tuh ya. Nah, nilai tuton nih. Nah, tutonnya berapa sebutin. Terus bisa ditanyakan penyebabnya apa ya, kenapa kok bisa dapat nilai E gitu. Nah, kalian bisa tanyakan itu. Nah, ternyata soalnya gini, takutnya kenapa harus sambil konfirmasi, karena takutnya kayak tadi. Misalnya anggap aja ada yang BJU-nya harusnya 5 halaman, tapi ternyata di sana tuh cuma 1 halaman. Nah, ternyata pas udah dikoreksi ulang atau mungkin ini ternyata itu ya yang kebaca alias yang bisa dikoreksi itu cuma 1 halaman doang ternyata gitu loh. Jadi harusnya mungkin kayak dicek ulang lah, ibarat kata tuh nggak tahu intinya cara ngecek ulangnya gimana. Nah, nanti tinggal kalian ikutin panduannya aja gimana arahannya dari pihak UTS itu sendiri. Nah, di ini ternyata contoh misalnya kamu laporannya tuh ngacak. Nah, terus pas dicek ulang ternyata emang ada nih. Cuman karena berhubung ngacak, alhasil ya namanya ngacak kan orang juga udah agak capek kan. Ini. Nah, berarti sisanya tuh nggak ada gitu loh. Ya. Nah, alhasil nilainya berubah gitu menjadi lebih bagus karena apa? Lengkap walaupun emang agak sedikit ngacak gitu ya. Oke, so dengan begitu saya videonya scan dulu videonya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Oke, so terima kasih yang sudah menonton video ini, dan untuk yang dapat nilai E semangat ya, jangan pantang menyerah ya. Kalau emang ternyata dapat nilai E setelah
setelah minggu depan gitu ya masih dapat nilai E, ya berarti either kalau nggak dapat nilai E itu sendiri, atau bisa konfirmasi kenapa penyebabnya. Kalau penyebabnya emang ternyata apa namanya, penyebabnya ternyata emang ada hubungannya sama bisa dapat nilai E, ya udah, solusinya ngulang mata kuliah ya. Oke, so thanks for watching this video and don't forget to like and share and subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya, dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk sebagai bentuk dukungan channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.